Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain hendak melahirkan ibu hamil digotong warga. Puluhan rumah di Desa Rantau Durian 2 terendam banjir. Dan gak lewatkan kerajinan kipas bambu bertahan di tengah pandemi. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Musirawas Utara terpaksa digotong warga menggunakan tandu karena kondisi jalan yang rusak dan tak bisa dilalui kendaraan. Warga bersama tenaga kesehatan puskesmas setempat terpaksa harus berjalan kaki menempuh perjalanan selama 10 menit lebih. Video amatir warga ini viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang ibu hamil yang hendak melahirkan digotong warga menggunakan tandu. Warga bersama tenaga kesehatan dari puskesmas setempat melewati jalan tanah becek dan berlumpur untuk sampai menuju ke kendaraan yang akan membawa ibu hamil tersebut. Belakangan diketahui ibu hamil tersebut bernama Rusmina, warga Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Trawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Informasi didapat setelah menjalani pemeriksaan di Puskesmas Bingin Telu, Muratara, ternyata ibu hamil tersebut tidak bisa melahirkan secara normal hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Kota Lubuk Linggau. Humas Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari, Kota Lubuk Linggau, Arum Sekti Adistia menyatakan, saat tiba di rumah sakit kondisi bayi yang berada di dalam kandungan Rusmina telah meninggal dunia hingga pihak rumah sakit harus melakukan tindakan operasi cesar untuk mengeluarkan jasad bayi. Namun setelah itu langsung dilakukan tindakan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya. Setelah sesar perawatan ibu dan memang kondisi bayi sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Dwi Sari. Jadi untuk operasi sesarnya kita tindakannya untuk mengeluarkan bayinya saja. Lalu tanggal 16-nya ibunya sudah boleh pulang dengan kondisi membaik. Kondisi Rusmina saat ini telah membaik pasca operasi dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan yang tinggi terus melanda menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di Desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Debit air semakin bertambah menjadikan banjir bertambah parah. Sedikitnya 73 rumah warga di Desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki terendam banjir. Puluhan rumah terendam banjir ini berada di RT 1 sebanyak 5 rumah, kemudian RT 2 sebanyak 53 rumah, dan di RT 3 15 rumah sehingga total mencapai 73 rumah. Saat ini debit air sudah mencapai 40 cm atau setengah tiang kaki orang dewasa. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Debit air pun diperkirakan akan terus meningkat jika hujan terus melanda. Kepala Desa Rantau Durian 2, Made Sudin menyatakan, selain curah hujan, banjir juga dipengaruhi penutupan tanggul perusahaan yang ada di sekitar desa. Air tidak bisa mengalir dengan leluasa akibat tanggul perusahaan ditutup. Akibat banjir, tanaman padi warga banyak yang mengalami fuso atau gagal panen. Begitu juga dengan perkebunan karet warga. Wilayah kita yang tergenang banjir, kalau dari RT 1, Dusun 4 ini sekitar 5 orang. Di RT 2 itu sekitar 53 orang. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Pemerintah Kabupaten Oki telah mendistribusikan bantuan sembako bagi warga korban banjir. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu hujan yang terus mengguyur Kota Palembang selama 1 jam mengakibatkan beberapa ruas jalan terendam banjir. Banjir juga menyebabkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Beberapa kendaraan yang melintas di tengah banjir ini harus ekstra hati-hati akibat genangan air yang merendam Jalan Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Banjir terjadi akibat derasnya hujan yang mengguyur Kota Palembang selama 1 jam. Banjir terjadi akibat saluran pembuangan atau drainase tidak dapat menampung genangan air yang telah meluap.
Puluhan kendaraan yang terjebak banjir mengalami kemacetan cukup lama. Warga mengaku merasa terganggu dengan banjir yang sering terjadi di kawasan ini. Banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengatasi persoalan banjir yang sering melanda saat hujan tiba. Terganggu tidak dengan aktivitas banjir ini? Terganggu Pak sebenarnya. Terganggu ya? Iya, motor tadi udah mati satu. Oh, ada yang mati ya motornya ya? Iya. Oh. Terus harapannya gimana nih untuk ke depannya kan, supaya tidak banjir Kalau bisa dianu ke. oleh pemerintah ya? Iya Pak. Warga dihimbau untuk terus mewaspadai banjir akibat curah hujan yang masih cukup tinggi dalam 1 pekan ke depan. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Dan pemirsa, rindu suasana sekolah, ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Enim kompak mengikuti program vaksinasi usia 6-11 tahun. Vaksinasi ini sebagai upaya mewujudkan keinginan mereka untuk kembali mengikuti kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Sebanyak 906 siswa SD Negeri 3 Muara Enim akan melakukan vaksinasi dari total seluruh siswa, yakni 942, sementara sisanya sudah dimasukkan vaksinasi lebih awal di Gedung Kesenian Muara Enim. Para siswa terlihat begitu antusias mengikuti vaksinasi ini dengan didampingi orang tua mereka masing-masing. Tawa dan canda mereka seolah menghidupkan kembali semangat pendidikan untuk segera melaksanakan sekolah tatap muka hingga 100%. Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri 3 Muara Enim, Ahmad Fadil, menyatakan tidak terlalu terbebani dengan adanya vaksinasi ini dan merasa biasa-biasa saja. Fadil juga sudah mendapat izin dari orang tua untuk mengikuti vaksinasi. Biasa sakit dikit ya. Ada pening-pening enggak? Siapa yang ngasih tahu divaksin? Guru Kepala Sekolah SD Negeri 3 Muara Enim, Siti Romla, berharap setelah proses vaksinasi selesai, anak-anak bisa kembali sekolah dengan normal seperti sedia kala dan tatap muka 100%. Menurut Siti Romla, anak-anak sangat antusias divaksin karena mereka sudah sangat rindu suasana belajar tatap muka di sekolah bersama teman-teman sekolah. Bahkan mereka siap dan kompak untuk divaksin setelah mengetahui vaksinasi menjadi syarat untuk sekolah tatap muka dan menjaga tubuh mereka dari penyebaran virus COVID-19. Masih haus sekali ingin sekolah. Anak-anak itu kalau ditanya, nak mau enggak vaksin? Nanti kalau anak sudah vaksin, kita bisa belajar seperti biasa tatap muka. Anak-anak semua mau vaksin Pak, karena dia sudah ingin sekali untuk tatap muka. Meskipun sudah divaksin, pihak sekolah tetap akan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Pemirsa, jika selama ini Polres Oki melakukan percepatan vaksinasi bagi kalangan remaja, dewasa, dan orang tua, kini percepatan vaksinasi dilakukan untuk bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Polres Oki menargetkan vaksinasi sebanyak 85.236 dosis. Pada pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun kali ini, Polres Oki harus mencapai sasaran sebanyak 85.236 dosis. Untuk mencari sasaran tersebut, berbagai cara dilakukan dengan target 2.000 dosis per hari. Tim vaksinator pun terus disebar, baik di sekolah dasar maupun ke lokasi-lokasi yang ditentukan, seperti yang dilakukan di Padepokan PSHT Kecamatan Lempuing dengan sasaran 1.000 vaksin. Kapolres Oki, AKBP Dilianto, menyatakan dipilihnya Kecamatan Lempuing, salah satunya karena jarak Lempuing ke kabupaten kota lumayan jauh. Kemudian jumlah penduduknya juga cukup banyak. Selain bekerja sama dengan pemerintah setempat, Polsek, TNI, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti PSHT. Vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun ini diharapkan capaian herd immunity bisa terlaksana dengan baik sesuai target dan batas waktu yang ditentukan. Polres Oki akan terus gencar melaksanakan layanan vaksinasi sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang dinyatakan lolos vaksin akan dilakukan vaksinasi. PSHT Trate, kita bersinergi bersama-sama. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Alhamdulillah hari ini kita memiliki sasaran kurang lebih 1.000 dan berjalan dengan lancar tanpa kendala, dan kita juga tetap akan. Ayo kita lawan COVID-19 karena pandemi belum berakhir.
Tetap memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan ikuti vaksinasi yang dianjurkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi News melaporkan. Dan pemirsa, kerajinan kipas bambu bertahan di tengah pandemi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib mengapresiasi kinerja jajarannya yang berhasil menggagalkan peredaran 6 kg sabu dan investasi bodong selegram. Kapolrestabes memberikan reward kepada anggota kepolisian tersebut berupa penghargaan yang nantinya bisa dipakai untuk melanjutkan jenjang karir kepolisian. Salah satu upaya untuk memotivasi jajarannya agar lebih giat lagi bekerja dalam upaya melayani masyarakat sesuai dengan program Kapolri, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib memberikan reward atau penghargaan terkait pengungkapan kasus. Penghargaan diberikan langsung kepada Satuan Narkoba Polrestabes Palembang yang telah mengungkap 6 kg sabu, yang pertama 5 kg dan bulan ini 1 kg sabu. Penghargaan juga diberikan kepada Polsek Ilir Barat 1 Palembang atas prestasinya dalam mengungkap investasi bodong selebgram Palembang yang telah melakukan penipuan kepada masyarakat dengan modus investasi pakaian. Saat ini sudah ada puluhan warga yang menjadi korban investasi bodong tersebut. Kapolres juga berpesan kepada jajarannya jika prestasi ini merupakan modal awal bagi anggotanya untuk berkarir. Itu diantaranya tadi pengungkapan sabu atau narkotika sejumlah atau sebanyak 5 kg dan 1 kg. Dan yang kedua, prestasi anggota mengungkap investasi bodong. Nah, ini dua hal yang tentunya menjadi atensi daripada pimpinan. Selain itu, Kapolrestabes Palembang juga berpesan kepada anggotanya agar tidak melakukan hal yang bodoh, seperti penyalahgunaan narkoba. Kapolrestabes Palembang menegaskan tidak ada kata maaf untuk pelaku narkoba, apalagi menggunakan seragam Polri. Dengan upaya ini, nantinya masyarakat dapat menilai kinerja Polri dan mengembalikan kepercayaan positif atas institusi Polri yang melayani dan mengayomi masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa panen buah tahun dan faktor cuaca membuat hasil panen duku di Kabupaten Muara Enim menurun. Harga buah duku ini pun jatuh di kisaran Rp7.000 hingga Rp10.000 di tingkat petani. Memasuki masa panen buah-buahan awal tahun ini, ada beberapa jenis buah yang mengalami penurunan hasil panen. Salah satunya buah duku. Di Kabupaten Muara Enim, buah musiman ini mengalami penurunan produktivitas meski tidak selalu signifikan. Padahal para petani telah melakukan perawatan kebun duku secara maksimal. Salah satu pemilik kebun duku, Cuan Sabi, menyatakan saat ini kebun miliknya mengalami penurunan jumlah hasil panen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan hasil panen diakibatkan faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi saat ini yang cenderung minim curah hujan membuat buah tidak tumbuh secara maksimal, namun penurunan hasil buah tidak terlalu signifikan. Rentan waktu panen? Rentan waktu panen itu sekitar 4 bulan 5 bulan lah. Terhitung dari 6 Juli, 7 Juli baru dia berkembang sampai ini. Sampai dia bisa dipanen ini. Iya. Penjualan hasil panen duku biasanya dikirim ke luar kota hingga ke Palembang dan kota-kota di sekitar Muara Enim. Harga jual buah duku di tingkat petani mulai dari Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara masa panen buah duku berkisar 5 bulan. Sedangkan harga jual buah duku di tingkat pedagang mencapai Rp15.000 per kilogram. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda telah berimbas pada berbagai sektor perekonomian masyarakat. Namun sejumlah usaha menengah kecil dan mikro justru tetap bertahan. Di antaranya kerajinan anyaman bambu di Desa Tanjung Tampak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Siapa sangka ternyata bambu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan yang bernilai ekonomis. Salah satunya bisa dijadikan kerajinan kipas. Hal inilah yang dilakukan sebagian besar warga Desa Tanjung Tampak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Hanya bermodalkan bambu yang dikikis tipis, kemudian dijemur, diberi pewarna serta dijahit tepi setelah dilapisi kain sedikit, maka jadilah sebuah kipas yang unik dan menarik serta bernilai ekonomis. Tak ayal, omset yang diperoleh warga pun cukup tinggi. Ekonomi keluarga bisa terpenuhi hanya dengan menjadi pengrajin kipas bambu. Salah satunya Erniwati. Menurut Erniwati, tidak kesulitan memasarkan hasil kerajinan kipas bambu ini karena sudah ada pelanggan yang datang mengambil dalam jumlah besar, berapapun jumlahnya.
Bahkan bahan bakunya sendiri juga mudah didapat karena di desa mereka cukup banyak pohon bambu yang tumbuh subur. Kerajinan ini ternyata banyak dijadikan sebagai souvenir pada suatu acara seperti hajatan, pernikahan, dan lainnya. Hasil yang didapatkan dari pembuatan kerajinan kipas bambu ini cukup menjanjikan. Satu kipas bambu dijual dengan harga cukup murah, Rp1.000. Dalam 1 bulan, Erniwati mampu meraih omset berkisar 4 hingga 5 juta rupiah dari usahanya menggeluti kerajinan kipas bambu. Macam-macam lah deh orang belinya, dari mana-mana. Orang ambil ke rumah-rumah ya. Dalam 1 hari berapa bisa diproduksi, Bu? Dihasilkan, Bu? 100. Nah, kipas kelanjut. Usaha kerajinan bambu yang ditekuni warga desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk tidak berputus asa dalam situasi sesulit apapun. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini